Saya akan sebutkan tentang bahayanya orang yang terjerumus dalam pertikaian atau melakukan hal-hal yang bisa memicu dan memacu adanya pertikaian. Sangat berbahaya. Baik yang terjerumus dalam pertikaian atau yang memicu dan memacu terjadinya pertikaian. Contohnya, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang menghajar saudaranya, maksudnya dia memboikot saudaranya, tidak mau ketemu dengan saudaranya, tidak ditelepon, tidak disapa, kalau sakit tidak dijenguk. Ini berbahaya, dia emosi, benci sama saudaranya, sehingga seluruh hak-hak saudaranya dia putuskan. Seharusnya sama muslim, apalagi teman, kalau dia sakit kita jenguk. Ya, bahkan kalau dia meninggal, dia sudah tidak tahu kita datangi karena dia teman kita. Kalau dia minta nasihat, kita nasihat. Kalau dia undang walimah, kita undang. Kalau dia, kita penuhi undangannya. Kalau dia salam, kita jawab salamnya. Kalau dia bersin, kita jawab bersinnya. Namun kalau seorang sudah jengkel sama temannya, dia putus hubungan. Mau salam tidak disalami, ditelepon tidak diangkat. Kalau bertemu melengos, ya, satu belok ke utara, satu belok ke selatan, ya, tidak bisa bersatu. Ini namanya hajar, memboikot. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka berdua bertemu, satu berpaling, tidak ingin ketemu. Tidak boleh seperti ini lebih dari 3 hari. Hari keempat haram, hukumnya haram. Hari pertama sampai hari ketiga kita gituin teman kita, dia salam kita tidak jawab, masih halal, tidak mengapa. Kenapa? Karena syariat tahu kita ini manusia, kita tidak seperti Nabi SAW. Kalau kita emosi tidak bisa langsung hilang. Saya sering sampaikan, tidak seperti Nabi SAW. Begitu disakiti bisa langsung tersenyum. Seperti kisah seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi SAW. Kata Anas, kuntu ma'an Nabi SAW fa'adrakahu a'rabi. Saya sedang berjalan bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada orang-orang Badui datang mendatangi Nabi, menyusul Nabi, kemudian menarik selendang Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang jalan, dihentikan sampai ada bekas merah di leher Nabi SAW. Ini menyakitkan. Antum bayangkan antum lagi jalan, kemudian dihentikan dengan menarik selendang antum, seperti tercekik sampai ada warna merah. Kemudian orang Arab Badui berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikanlah hartamu yang dititipkan oleh Allah kepadamu untukku. Ya, ini kan kurang ajar ya. Jadi dia tidak bilang wahai bos, enggak, wahai Rasul, tapi Muhammad, sebutin namanya langsung. Ya. Kalau antum minta uang sama orang, antum enggak akan bilang wahai Gus, kasihkan harta kamu, kita ya. Bos Agus, Pak Agus, ya enggak mungkin kita langsung panggil, Gus, mana hartamu? Kasih saya. Dia menyinggung Nabi, menyakiti Nabi, tidak hormat sama Nabi. Tapi Nabi SAW bisa langsung tersenyum, faltafata ilaihi fadhahika. Nabi SAW melihat kepada orang tersebut, langsung tersenyum, dan Nabi mengatakan, berikanlah harta kepada dia. Ini mukjizat Nabi SAW, bisa langsung tersenyum meskipun langsung disakiti, bisa langsung tersenyum. Dan kita tidak bisa seperti itu, ya. Gak mungkin kita bisa langsung tersenyum. Kalau kita naik mobil, tahu-tahu mobil kita keserempet, gak mungkin langsung kita bisa tersenyum. Pasti kita bilang kurang ajar, tapi saya maafkan ya. Tapi langsung, enggak apa-apa. Enggak mungkin, itu susah bagi kita, ya. Oleh karenanya syariat memandang hal ini. Manusia punya sifat pemarah, maka syariat membolehkan dia marah tapi 3 hari. Enggak apa-apa. Ente jengkel sama dia, nanti hari kedua mulai reda, hari ketiga mulai reda, hari keempat harus berhenti, tidak boleh memboikot. Tidak boleh. Lebih dari 3 hari, maka hukumnya haram. Tidak halal bagi seorang muslim. Hukumnya haram. Nah, bagaimana ada orang yang kemudian jengkel dengan saudaranya, setahun penuh dia tidak pernah, dia cuekin saudaranya ini, dia lupa dengan persahabatan lama, dia lupa. Gara-gara temannya punya satu kesalahan, dia tinggalkan begitu saja. Setahun tidak pernah dia kontak. Lebaran pun tidak dia datangi. Tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW tentang orang seperti ini, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun seperti menumpahkan darahnya. Kenapa? Karena hal ini benar-benar memecahkan persatuan. Semua hak-hak dia dibatalkan.
hak untuk dijenguk, hak untuk disalami, hak semuanya dibatalkan. Kenapa? Karena kita sedang jengkel, kita boikot dia. Ya, selama setahun. Maka kata Nabi seperti menumpahkan darahnya. Seakan-akan orang ini tidak ada. Seakan kita telah bunuh dia. Ini menunjukkan praktek seperti ini dosa besar. Karena Rasulullah SAW menyamakan seperti membunuh dia. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya masalah, kita harus cari solusi. Jangan dibiarkan terus. Rasulullah SAW tidak suka. Ustaz, orang itu memang suka bikin masalah, Ustaz. Kalau saya berteman dengan dia pasti masalah terus. Ya sudah, ente tidak usah teman dia dekat-dekat. Yang penting salam selesai, ketemu, ya udah, tidak usah teman-teman dia terus-terusan. Yang penting sudah lega, masalah selesai. Paham? Tidak mesti harus jadi teman dekat lagi, tidak harus. Yang penting tidak ada masalah. Ya akhi, enak kalau kita hidup nggak ada masalah sama orang. Enak, hidup ini tentram. Tapi kalau kita punya masalah sama orang nggak enak. Dengar namanya kita jengkel, gelisah. Ada berita tentang dia kita gelisah, nggak enak. Nggak enak hidup seperti itu. Kemudian contohnya